Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas akuntansi pagi 2 semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah bank dan non-lembaga bank, di mana dalam mata kuliah ini terdapat 11 chapter, dan saya akan menjelaskan chapter pertama itu mengenai uang. Nah, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau juga sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi uang yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat ukur. Yang ketiga, uang sebagai pembayaran hutang. Yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang yang pertama berdasarkan bahan, yang kedua lembaga yang mengeluarkan, ketiga nilai, dan yang keempat pemakainya. Dan masuk ke chapter 2, yaitu mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa-jasa perbankan lainnya, yang pertama jasa pemindahan uang atau transfer, kedua jasa penagihan atau inkasso, yang ketiga jasa clearing. Jenis bank yaitu yang pertama dilihat dari fungsinya, yang kedua dilihat berdasarkan kepemilikan, yang ketiga dilihat berdasarkan statusnya, yang keempat dilihat dari segi menentukan harga. Selanjutnya itu chapter 3, itu membahas mengenai sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber-sumber dana bank itu pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Nah, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah buku. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, selanjutnya itu chapter 4, di mana dalam chapter 4 ini membahas mengenai kegiatan mengalokasikan dana. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit itu yang pertama terdapat dua pihak, yang kedua terdapat kepercayaan, yang ketiga terdapat persetujuan, yang keempat terdapat penyerahan, yang kelima terdapat unsur waktu. Selanjutnya itu chapter 5, di mana dalam chapter 5 ini membahas mengenai suku bunga. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Yang kedua, persaingan.
Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, laba yang diinginkan. Yang kelima, jangka waktu. Komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama itu total biaya dana, yang kedua biaya operasi, ketiga cadangan risiko kredit, keempat laba yang diinginkan, kelima pajak, jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama flat rate, kedua sliding rate, ketiga floating rate. Selanjutnya itu chapter 6, di mana chapter 6 ini membahas mengenai jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau spread base. Selanjutnya yaitu chapter 7, di mana chapter ini membahas mengenai pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Nah, pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat, karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Pasar valuta asing adalah pasar yang mempertemukan antara pembeli dan penjualan mata uang asing. Umumnya kegiatan penawaran dan permintaan falas dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh pihak bank. Selanjutnya itu chapter 8, di mana dalam chapter 8 ini membahas mengenai pegadaian. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadai guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai: yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadai. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya itu chapter 9, di mana dalam chapter 9 ini membahas mengenai perusahaan asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Jenis-jenis asuransi: yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Selanjutnya itu chapter 10, di mana dalam chapter 10 ini membahas mengenai dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Nah, tujuan pensiun itu yang pertama menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang kedua itu hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan, bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Ketiga, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Nah, selanjutnya chapter 11, di mana dalam chapter 11 ini membahas mengenai kartu plastik.
Kartu plastik adalah alat pembayaran secara online atau non-tunai dengan menggunakan kartu dan diterbitkan oleh bank negeri maupun swasta. Sistem kerja kartu plastik itu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Yang kedua itu, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melakukan penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan lagi kepada nasabah. Ketiga, dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Jenis-jenis kartu plastik itu yang pertama dilihat berdasarkan fungsinya, yang kedua dilihat berdasarkan wilayah. Cara memilih kartu kredit itu yang pertama, persyaratan memperoleh kartu relatif ringan. Kedua, proses mudah dan cepat dan tidak bertele-tele. Ketiga, mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan. Untungan itu kemudahan berbelanja dengan cara kredit, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam, memberikan kesan bonafiditas, sedangkan kerugiannya jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja karena penerbitan kartu kredit biasanya tanpa menggunakan benda atau barang jaminan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.